Luar biasa, Argentina akhirnya ke final Piala Dunia setelah mengalahkan Inggris hanya butuh waktu 7 menit di akhir pertandingan. Dan sekarang kita nantikan nanti melawan Spanyol di final. Nah, bagi fans di Indonesia, sekarang kita juga tunggu ini hasil bocoran yang diungkapkan oleh jurnalis investigasi asal Prancis, Romain Molina, yang mengungkapkan akan membocorkan skandal di sepak bola Indonesia. Menarik ini saudara-saudara, menarik. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Dunia 2026 akhirnya mencapai kulminasi. Suka atau tidak suka kalian, Lionel Messi membawa Argentina kembali ke final. Nah, jangan dibilang dibantu wasit ya. Hanya fansnya Cristiano Ronaldo saja yang mendadak menjadi pendukungnya Mesir, mendadak menjadi pendukungnya Swiss, kemudian menyalahkan Argentina seolah-olah dibantu wasit. Padahal kalau saudara-saudara lihat golnya Inggris waktu lawan Norwegia itu juga kena kamera kan, seharusnya dibatalkan juga itu. Tapi ya sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Faktanya Argentina tampil di final, faktanya Argentina akan bertemu dengan Spanyol, saudara-saudara. Luar biasa. Final ideal menurut saya, juara Euro bertemu dengan juara Copa America. Dan sejak awal saya juga sudah memprediksi ini final antara Spanyol dan Argentina. Bukan Prancis, bukan Prancis, bukan Prancis. Prancis itu one man show, mirip seperti Portugal, one man show. Kylian Mbappe hanya seorang diri, Portugal Cristiano Ronaldo dimusuhi rekan-rekannya. Tetapi Spanyol dan Argentina ini adalah permainan tim. Kalau Spanyol itu dia bermain anak-anak muda yang bermain sebagai satu kesatuan, sementara Argentina itu anak-anak muda yang bermain mendukung senior dia. Senior dia menghormati senior dia Lionel Messi. Dan ini akan menarik di final nanti saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau saudara-saudara lihat pemain-pemain Spanyol itu adalah La Masia, Barcelona. Tidak ada Real Madrid di situ ya. Tidak ada Real Madrid. La Masia. Dan yang menarik adalah itu semua mayoritas itu adalah anak-anaknya didikannya Messi. Semuanya ngefans Lionel Messi. Semuanya menjadikan Lionel Messi panutan. Lamine Yamal, bahkan ada foto dia rekamannya waktu kecil, waktu bayi. Foto syuting iklan dengan Lionel Messi, dimandikan Lionel Messi. Sekarang jadi bintang. Dani Olmo juga sama, waktu kecil juga foto bareng Lionel Messi. Pau Cubarsí, kemudian siapa lagi? Pedri, Gavi, kemudian siapa lagi? Eric Garcia. Semuanya adalah pemain La Masia. Bahkan Alex Grimaldo atau Grimaldi itu yang pemainnya Valencia itu juga jebolan La Masia. Jadi ini final Piala Dunia 2026 ini akan menarik. Kita akan lihat apakah anak-anak muda La Masia akan memberikan tempat kepada Lionel Messi untuk mengakhiri karir sebagai GOAT, satu-satunya GOAT, one and only GOAT, atau Lionel Messi akan membuka karpet merah bagi adik-adik dia untuk menciptakan sejarah juara Piala Dunia. Ini menarik ini. Lepas dari ada sejumlah pendapat yang menyatakan ini itu kita harus fair mengakui bahwa Argentina memang layak ke final, saudara-saudara, memang layak ke final. Kita harus fair lah. Secara sepak bola kita lihat ya, itu dia comebacknya bukan hanya sekali, saudara-saudara. Kalau hanya sekali itu kita bisa boleh lah itu dibilang keberuntungan lah, dibantu wasit lah, dibantu FIFA lah, dibantu siapa lagi, Jampitsus lah, dibantu siapapun itu boleh. Tetapi ini berkali-kali, saudara-saudara. Sekarang kita pikir pakai logika. Mana mungkin sesuatu yang direkayasa itu terjadi berulang-ulang? Mana mungkin? Pikir secara logika. Secara logika itu aja. Sesimpel itu, sesederhana itu. Saya nggak tahu orang-orang yang punya motif itu
videonya dicuplik, dipendek-pendekkan, kemudian wah ini pelanggaran, ini begini, terus dikait-kaitkan. Nah, walaupun kalau kita melihat, misalnya waktu lawan Mesir itu ya, ini saya jelasin ya, kalau Anda lihat rekaman yang utuh, itu Lisandro Martinez itu dilanggar, kemudian bola mengalir dan bola menjadi gol. Ya, itu masih satu rangkaian dari pelanggaran itu, sehingga video asisten referee menyatakan itu tidak sah. Kemudian waktu gol terakhir itu, waktu yang konon katanya Muhammad Salah dijatuhkan oleh Julian Alvarez di kotak penalti itu, Anda lihat sebelum kakinya Alvarez kena kakinya Muhammad Salah, itu kakinya Julian Alvarez itu lebih dulu kena bola. Perhatikan dengan seksama, jangan melihat rekaman video yang sudah dipotong-potong. Ya, nggak tahu itu yang motong siapa. Apakah kecurigaan saya sih itu fansnya Cristiano Ronaldo yang kecewa ya. Karena heran juga saudara-saudara, mendadak kok tiba-tiba di Indonesia ini ya, ada banyak sekali pendukungnya Mesir. Heran itu, tiba-tiba ada banyak sekali pendukungnya Swiss. Nah, sejak kapan Swiss punya fanbase di Indonesia? Sejak kapan Mesir punya fanbase di Indonesia? Bahkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lulusan dari Mesir pun juga nggak dukung Mesir juga kali. Jadi itu berpikirlah dengan jernih. Kalau kita bicara soal kesalahan wasit, kesalahan VAR, itu ya normal terjadi di banyak pertandingan. Anda lihat waktu Inggris mengalahkan Norwegia. Golnya Jude Bellingham itu kan bola sebenarnya tendangan kiper, itu kan kena spider cam. Di luar itu tendangan, bola jatuh mantul kena pemain Inggris, kemudian berujung menjadi gol. Nah, itu kenapa tidak jadi skandal ya? Nah, karena yang itu Inggris bukan Argentina. Jadi itu ada banyak kejadian. Waktu Prancis juga sama saja. Spanyol juga sama saja, ada beberapa insiden yang memang debatable, dan itu ya kasus di sepak bola itu ya begitu, itu normal. Selama belum ada bukti rekaman, bukti foto atau bukti apa yang jelas yang menunjukkan bahwa terjadi pengaturan skor kayak dulu kasus Calciopoli-nya Juventus tahun 2006 yang ada rekaman pembicaraannya, ya semua itu masih hanya sebatas asumsi. Asumsi dan dugaan dan kecurigaan dan skandal dan kontroversi dan apa itu, saudara-saudara. Beberapa hari lalu itu seorang jurnalis investigasi asal Prancis, Romain Molina ya, bacanya Romain tulisannya, tapi bacanya Romain Molina, itu dia mengeluarkan men-tweet lah di sosial media dia men-tweet. Tweetannya pendek aja, kalimatnya itu Nekes Indonesia. Itu kemudian kalimat itu, tulisan itu kemudian viral, menyebar di Indonesia, terkait dengan ada apa sebenarnya, apa yang akan diungkapkan si Molina, Romain Molina. Itu orang Prancis ya, mungkin ada darah Spanyol atau Latin lah, itu kayak begitu ya. Itu si Romain Molina ini mencuitkan itu menjadi pembicaraan ibu. Ini ada apa nih? Nekes. Kasus selanjutnya ini maksudnya apa? Maksudnya apa yang akan terjadi? Kasus apa yang akan dia ungkapkan terkait dengan persepak bolaan di Indonesia, terkait dengan PSSI, terkait, saya nggak tahu apakah terkait dengan Erick Thohir, terkait dengan siapa, kurang paham, karena ini hanya sebatas clue. Nah, dan clue kenapa ini menjadi viral, saudara-saudara? Karena Romain Molina ini itu terkenal sebagai jurnalis yang menginvestigasi sejumlah kasus. Dia membongkar skandal pelecehan di asosiasi sepak bola Haiti, kalau nggak salah FIFA ya, kaitannya dengan FIFA. Kemudian dia membongkar juga skandal, ternyata ada kasus keuangan finansial yang tidak benar dari asosiasi sepak bola Argentina, yang itu membuat FBI di Amerika itu turun tangan. Kemudian ada sejumlah kasus lain yang dia investigasi dan terbongkar di sepak bola Eropa, dan itu cukup menggemparkan dunia. Nah, inilah yang membuat
orang-orang di Indonesia kita ini, netizen, fans, pengamat sepak bola pandi di Indonesia ini penasaran. Ini apa sih skandal yang kemungkinan akan dibongkar oleh si Molina, Romain Molina terkait dengan PSSI, terkait dengan Asosiasi Sepak Bola Indonesia. Apakah ini benar atau tidak, atau dia hanya mencari sensasi, atau dia hanya mencari follower, atau dia hanya pansos istilahnya gitu, panjat sosial, atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena ini hanya clue yang menarik, dan menurut saya harus kita tunggu sajalah. Kita tunggu saja, sama halnya kita menunggu siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026, sama halnya ketika kita menunggu apakah Indonesia akan menjadi juara Piala AFF. Yang dia ungkapkan juga masih abu-abu, tetapi ini menarik saudara-saudara, karena ini bukan sebuah rahasia lagi. Sudah kita banyak dengar lah, di PSSI itu banyak masalah, itu sudah kita dengar sejak dulu kala. Sejak zaman, saya nggak tahu ya, mungkin sejak zaman dulu lah. Sejak zaman belum ada Lionel Messi kali ya, belum ada Cristiano Ronaldo, belum ada Kylian Mbappe, belum ada Erling Haaland, itu memang PSSI kita selalu dengar itu. Dan kita sudah paham lah bahwa PSSI adalah salah satu organisasi olahraga di dunia yang kacau sejak dulu. Dan saya nggak tahu apakah sekarang sudah berubah atau tidak. Ya, klaim-klaim pengurus PSSI, klaim ketua umum PSSI kan selalu mengklaim, mengatakan bahwa ya kita sudah berbenah, kita sudah begini-begini, kita sudah memberantas mafia, kita sudah begini, sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu, kita sudah menciptakan iklim sepak bola yang jauh lebih bagus, kompetisi yang bersih, jauh dari judi, jauh dari mafia, bla bla bla, A, B, C, D, E, F. Ya, itu wajar, normal ya, memang harus begitu. Pengurus PSSI, petinggi PSSI, ketua umum PSSI memang harus begitulah. Harus begitu, harus membela diri, membantah, harus bekerja dengan baik. Tetapi kan kita nggak tahu realitasnya seperti apa. Karena sekarang ini kabur saudara-saudara antara kebenaran sejati, kebenaran faktual dengan kebenaran yang disebarkan oleh buzzer, oleh akun-akun media sosial, oleh orang-orang bayaran yang sengaja mengglorifikasikan, menciptakan kabar-kabar seolah-olah ini hebat, seolah-olah sukses, seolah-olah baik. Ini sekarang ini kabur. Kabur, dan itu Anda bisa pantau, bisa lihat, termasuk di akun saya aja ini, ketika nyinggung sedikit soal Bang Jack aja itu yang komen sudah, waduh ini gini. Nah, itu kan sinyal lah, itu paling calon-calon komisaris itu yang protes begitu. Itu. Jadi ini menarik kita tunggu, karena ya kita tahulah skandal. Bahkan menurut saya banyak kejadian yang aneh-aneh juga yang terjadi sampai di sepak bola Indonesia sampai saat inilah saudara-saudara. Bagaimana di liga ada instansi instansi terkait ikut liga, ada klub miliknya Presiden Republik Indonesia ikut liga, dan sekarang promosi, ada kejadian begini di liga, ada pemanggilan tim nasional begini. Ya, itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi kabar yang umum, yang sudah dibicarakan dari mulut ke mulut, di warung-warung kopi, di podcast, di postingan-postingan di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, macam-macam saudara-saudara. Jadi kita nantikan saja realisasi itu seperti apa. Jangan sampai ini ya hanya sekedar cari sensasi saja sih. Saudara-saudara, sebenarnya saya tahu berdasarkan ya analisis menebak-nebak kira-kira apa kasusnya. Itu saya udah tahu. Dugaan saja, tetapi saya nggak mau mengatakannya. Kenapa? Karena ini nanti jatuhnya adalah fitnah, jatuhnya pencemaran nama baik, dan ini baru analisis saja. Analisis baru hipotesis, belum tentu terbukti kebenarannya juga. Tetapi saya udah paham kira-kira dalam pikiran saya, oh mungkinkah ini, hal ini. Saya sudah dalam gambaran saya sudah terbayang ini bakal jadi sesuatu yang menarik memang. Tetapi nggak bisa saya ungkapkan, nggak boleh saya ungkapkan, karena ini nanti bisa berkaitan dengan masalah hukum. Jangan saudara-saudara. Ya kita tunggu saja. Tetapi yang pasti ya ini menarik, dan karena itu kita tunggu, dan sambil menunggu itu ya kita nonton
final Piala Dunia. Kita nantikan kira-kira pemenangnya siapa. Kalau Argentina yang menang ya luar biasa. Ini akan menjadi untuk pertama kalinya negara ketiga. Akan menjadi negara ketiga setelah Italia tahun 34 dan 38 dan Brasil tahun 50 berapa ya? 52 sama 6 atau tahun berapa ya, itu yang back to back. Nah, dan setelah itu nggak pernah ada lagi sampai percobaan ini. Argentina tahun 1986 dan 1990 sebenarnya mencobanya tahun 90 tetapi gagal. Digagalkan oleh Jerman Barat waktu itu di Italia, Piala Dunia Italia. Kemudian setelah itu Argentina tahun 1990, 1998 itu juga berhasil mencoba melakukan itu, mencoba back to back, juara back to back ketika tampil di final Piala Dunia, tetapi mereka kalah dari Prancis. Nah, jadi 94 kan Brasil juara, kemudian 1998 Brasil tampil di final tetapi dikalahkan Prancis. Nah, kemudian setelah itu 2002 Brasil tampil lagi di final juara. Kemudian 2006 Italia mengalahkan Prancis, kemudian 2010 Spanyol mengalahkan Belanda, 2014 Jerman mengalahkan Argentina, 2018 Argentina dikalahkan Prancis, 2022 Argentina mengalahkan Prancis, dan sekarang 2026 Argentina kembali ke final untuk ketiga kalinya secara beruntun dan berhadapan dengan Spanyol. Nah, ini menarik sekali. Kalau saya sih berharap Argentina akan juara, dan tetapi siapapun, apakah Argentina, apakah Spanyol, saya juga suka Spanyol. Dua negara ini saya suka karena mainnya asik. Spanyol itu mainnya asik. Argentina juga kita lihat Lionel Messi perjuangannya luar biasa. Jadi ini final ideal lah menurut saya. Kita tinggal sebagai penikmat sepak bola, kita akan melihat ini pertandingan yang menarik, saudara-saudara. Siapapun menang ya saya sih puas, siapapun yang menang, apakah Argentina, apakah Spanyol, itu saya tidak mempermasalahkannya. Berbeda kalau halnya itu Cristiano Ronaldo atau Portugal atau Inggris. Itu agak sedikit masalah sih. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal Piala Dunia, saudara-saudara. Piala Dunia 2026, di mana Argentina secara luar biasa, secara dramatis, dia hanya butuh waktu 7 menit. Menit ke-85 dia bikin gol penyama kedudukan melalui Enzo Fernandez. Kemudian di menit ke-90 plus 2 dia bikin gol tandukan Lautaro Martinez untuk mengubur mimpi Inggris tampil di final Piala Dunia pertama setelah 60 tahun. Inggris terakhir kali ke final tahun 66. Dan di final tahun 66 itu adalah mereka menang mengalahkan Jerman Barat lewat gol siluman namanya. George Hoff atau siapa? George Hoff itu gol siluman. Golnya nggak lewat garis tapi diakui, disahkan oleh wasit Tarik Ibrahimovic. Siapalah? Tasao dari Azerbaijan kalau nggak salah wasitnya itu. Entah wasit, entah hakim garis itu. Kemudian ya gol, dan Inggris menang 4-2 kalau nggak salah lewat perpanjangan waktu. Dan setelah gol itu, setelah kemenangan itu, Inggris dikutuk, tidak pernah menjuarai Piala Dunia maupun Piala Eropa selama 60 tahun lah ini sudah berjalan. Ya, kutukannya mirip kutukan Isospeed itulah. Isospeed itu kalau sudah perhatikan, itu kan kalau dia pakai jersey lawan yang dia pakai di pertandingan itu pasti yang menang justru jersey tim sebaliknya yang dia nggak pakai jersinya. Kecuali kemarin terakhir waktu Argentina di lawan Swiss itu.
Nah, itu dia mencoba pakai jersey Argentina, Argentina menang. Kemudian waktu semifinal ini kan dia pakai jersey Inggris, kalah. Itulah Inggris. Dan ini kita tunggu saja nanti finalnya Argentina lawan Spanyol. Nah, Spanyol juga keren, saudara-saudara, mainnya tiki taka, passingnya keren, dan banyak sekali anak-anak La Masia di situ, adik-adiknya Lionel Messi, juniornya Lionel Messi, bahkan pemain-pemain yang secara khusus menjadikan Lionel Messi idola. Ini menarik, kita tunggu. Dan yang harus kita tunggu nanti lagi adalah tentang realisasi dari cuitan jurnalis investigasi Prancis Romain Molina yang mengatakan akan membongkar kasus besar di sepak bola Indonesia. Menarik, saudara-saudara, menarik. Dan ya udah ya, saya rasa sudah cukup. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.